Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Selamat malam semuanya. Malam Om Andre, Om Ivan. Suaranya Bro Prosperon jelas, suaranya Om Pul agak kecil ya, boleh dibesarin dikit. Oh ya, kalau segini udah oke Om? Kurang deket sih. Oh ya, tes. Iya. Sampai Segini udah? nempel gitu Om di ini. Sampai boleh aku Bercanda. masukin kerongkongan aja nih. Ngawur. Thank you buat juga nanti Om Pul ada mau bagi-bagi NFT dari komunitas, bener ya? Iya Om, tolong dibantu untuk 4 penanya terbaik. Lalu mungkin bisa nanti dipilih pemenangnya dari pihak Rantai Kotak. Dan nanti kita minta alamat email dan nomor wallet address-nya sih. Oke, 4 ya. Oke, saya catat ya untuk 4 penanya ya. Nanti kita pilih yang terbaik aja ya. Ya. Wah, ada Dari berapa? Cardano nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kita terima koin juga Om. Kecil aja. Kita mulai 7.35 ya. Buat teman-teman, thank you yang udah hadir. Ini ada Om Habo dari NFT Harmoni juga ya, bener kan? Itu ada topinya Harmoni. Kemudian ada Rifki. Kita mulai 7.35 ya. Kita tunggu sebentar untuk teman-teman kita join di lapak kita. Welcome Om Riki, Ara, in Crypto School. Thank you udah join malam hari ini. Kita nunggu teman-teman kita dulu ya, 7.35. Halo Kang Cuan, selamat datang dan bergabung di AMA kita hari ini. Selamat datang Om Ivan. Ini Kang Cuan suaranya. Oke, Om Roni suaranya. Kita mulai 7.35 ya. Biar nggak mengurangi semangat, nanti kita akan ada NFT dari komunitas Harmoni yang akan dibagikan bagi 4 penanya terbaik. Ya, nanti yang menentukan penanya terbaik dari pihak Rantai Kotak, keputusan tidak bisa diganggu gugat. Nanti akan dibagikan dan diumumkan setelah AMA berakhir. Jadi jangan sampai ninggalin tengah-tengah karena biasanya pertanyaan yang baik itu selalu berkaitan sama materinya gitu. Nah kalau di amal lain kan mungkin kita udah punya set pertanyaan tertentu kan biasanya, tapi kalau di sini kita akan ukur berseiring sesuai nggak nih sama temanya, sama apa yang udah dibahas di tempat ini. Halo Om Imam Kiko, thank you for joining. Halo. Halo, ada juga Pak Ucup, Entos, thank you for joining malam hari ini. Kita akan segera mulai. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga yang akan berhadiah NFT ya dari komunitas Harmoni. Jadi pastikan nggak sampai kelewatan.
Wah, ada Pak Koi Sumikira dari Loop Network ya. Ini Loop Network lagi rame, lagi seru belakangan ini ya. Nanti kapan-kapan ama juga sama kita biar teman-teman tahu ya. Saya banyak lihat di Twitter nih Loop Network. Ya, selamat malam semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.38 ya. Hari ini kita senang sekali. Kita hari ini kedatangan pembicara bukan hanya satu, tapi dua ya. Jadi kita hari ini bersama-sama akan kenalan dengan apa itu validator ya. Fungsi validator itu apa? Kemudian apa sih untungnya kita jadi validator? Dan hari ini kita kedatangan dua orang. Jadi ada Om Wanpul dan juga Om Prosperaan ya, Prosperaan dari Cardano Indonesia, Om Wanpul dari Harmoni Indonesia. Jadi kita hari ini tahu tentang validator bukan hanya dari satu chain, tapi hari ini kita juga bisa tahu dari dua chain. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Saya sapa dulu. Selamat malam Om Pul dari Harmoni Indonesia. Halo Om, halo semuanya, selamat malam. Sehat-sehat Om Pul. Alhamdulillah. Ya mantap ya, thank you udah mau berbagi sama kita. Semoga teman-teman semua dapat banyak insight dan ide ya. Saya juga mau menyapa untuk Om Prosperan. Selamat malam Om. Halo, Pak Bro Ivan. Iya, panggilnya Bro. Iya, Kenapa? Jadi panggil Bro Andre juga nggak apa-apa sih. Oke, Bro Andre ya. Selamat malam. Senang boleh join sama Rantai Kotak dan untuk juga berbagi tentang validator atau SPO ya kalau di Cardano Indonesia. Ya, terima kasih banget nih udah diundang ke acara Rantai Kotak. Thank you. Siap. Semoga bisa berbagi dan teman-teman ada banyak yang nanti mau jadi validator. Amin. Siap. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti rundown. Yang pertama nanti akan ada materi dari Harmoni Indonesia maupun dari Cardano. Ya, saya akan memandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan sebagai moderator. Dan kemudian nanti 30 menit terakhir kita akan ada sesi Q&A. Jadi pastikan teman-teman stay sampai akhir. Karena untuk pertanyaan-pertanyaan, 4 pertanyaan terpilih, kita akan share NFT dari Harmoni. Ya, jadi NFT-nya spesial. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan, terus bahkan nggak nanyain pertanyaan kalian. Padahal kan mungkin ada banyak pertanyaan yang mungkin waktu pembicara menyampaikan nanti pengen ditanyakan. Silakan disimpan dan ditanyakan nanti di sesi Q&A 30 menit terakhir. Jadi kalau boleh jangan menyela di tengah-tengah supaya ama malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal. Oke, tadi saya sudah menyapa dua pembicara kita dan pemateri kita malam hari ini. Saya mau menyapa beberapa teman-teman lain yang juga join. Ada Pak Tony, Hidup AAG, ada Sylvia, dan ada Kak Re, semuanya. Thank you udah join. Dan teman-teman yang mungkin belum saya sapa, semoga ama malam hari ini boleh jadi banyak insight buat kita dan kita tahu lebih jauh tentang apa itu validator ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai terlebih dahulu. Nah, saya ini kan sebenarnya maksudnya ya terjun di dunia blockchain masih baru nih ya. Saya pengen tahu apa itu validator. Dan kira-kira udah berapa lama sih mulai dari mungkin Harmoni Indonesia dulu ya, dari Om Pul, udah berapa lama sih jadi validator dan apa sih fungsinya validator kalau di Harmoni gitu. Boleh sharing Om Pul? Ya Om, terima kasih, selamat malam. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sharing. Sesuai pertanyaan Om Ivan nih, pertama-tama saya juga beruntung ada teman-teman validator Harmoni Indonesia yang lebih dulu dari saya, kayak Enter Group, USS, dan Om Dirut, Direktur Kripto, karena saya masih terbilang baru juga.
menjadi validator tuh sejak 2021 lah November. Tapi dari situ tidak langsung terpilih nih Om, tapi aku harus promosi dulu validator individuku kan ke para Harmonauts ini. Nah, dengan cara apa aku berpromosi dulu? Dulu aku juga berpromosi secara aktif di komunitas dan alhamdulillah disupport Rantai Kotak saat itu dan menjadi salah satu governor juga di community DAO global. Dan ini membantu aku lebih dikenal oleh para Harmonauts dan orang-orang yang mau mendelegasikan koinnya gitu ya. Lalu apa sih fungsi validator? Nah, ini sepemahamanku adalah kita nih validator istilahnya menjalankan node, lalu mengamankan network, dan juga di salah satu kesempatan yang saat ini adalah validator ini sebagai atau punya hak suara untuk menentukan hard fork saat hard fork. Jadi saat si Harmony akan atau punya proposal untuk rencana minting gitu ya. Jadi dibutuhkan suara validator untuk itu. Seperti itu. Jadi harus dikenal sama komunitas ya ini ya Om Pul kalau mau jadi seorang validator ya. Betul Om, karena tidak ujuk-ujuk delegator ini tahu kita, karena kita kalau di Harmony One kan ada Binance Staking, KuCoin yang mereka promosinya gencar dan gila-gilaan secara teks ya. Dan kalau sebagai individu validator, menurutku perlu gitu ya untuk mempromosikan diri kita sendiri sebagai validator. Terpercaya, menggunakan server yang baik gitu ya, dan komitmen untuk mengamankan network Harmony One. Jadi validator itu yang memvalidasi transaksi. Kalau delegator itu para Harmonos yang maksudnya memberikan koinnya untuk di stake gitu ya, bener ya? Iya, Kumpul ya. percayakan koinnya untuk di stake dengan validator. Oh ya, mantap. Saya mau lompat dulu, thank you Om Pul ke Bro Andre. Nah, kalau di Cardano mungkin ada sedikit perbedaan namanya SPO gitu ya. Mungkin bisa dijelasin misalnya apa sih fungsinya dan perbedaannya mungkin secara spesifik ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diundang ke acara Rantai Kotak. Mungkin tadi menambahkan yang tadi dari Om Bul ya. Sebenarnya validator dan SPO sama aja di Harmony atau di Cardano. Sebelum kita ngomong POS, saya coba flashback ke Bitcoin dulu ya. Karena kalau di Bitcoin kan kita tahunya kan miner, di mana kerjanya mereka itu kan harus nyelesain soal matematika buat dapetin yang namanya nonce tuh, nonce. Kalau udah dapat nonce-nya, mereka berhak untuk menambahkan blok ke dalam blockchain, lalu menerima Bitcoin sebagai hadiahnya, reward. Yeah. Nah, itu kan block mining di proof of work. Sedangkan kalau di Cardano dan di Harmony, pakainya itu proof of stake. Jadi konsensusnya itu di mana aset kripto yang dari validator ataupun dari delegator di staking, di deposit, kemudian dari situ kita bisa putusin siapa yang akan memvalidasi transaksi-transaksi untuk ditambahkan ke blok berikutnya, lalu dimasukin ke dalam blockchain. Nah, itulah yang disebut block mining di POS. Nah, siapa yang melakukan? Ya itulah validator. Seperti itu. Atau kalau di Cardano disebutnya stake pool operator. Kenapa dibilang stake pool? Karena desentralisasi. Jadi sebisa mungkin banyak validator-validator yang berasal dari individual, bukan dari perusahaan-perusahaan. Seperti itu sih Bro Ivan. Iya, jadi ada banyak nggak sih Bro Andre kalau maksudnya SPO di orang Indonesia nih? Saat maksudnya si SPO Cardano udah di atas 3.000 sih saat ini ya yang saya tahu kalau dari data-data di Cardano Explorer. Karena memang sejak dari Maret 2022 kemarin itu udah 100% komunitas, jadi yang memproduksi blok, jadi udah nggak ada campur tangan dari perusahaan pengembangnya lagi. Ya, jadi sangat terdesentralisasi ya berarti ya. Yes.
Kalau Indonesia ini Dan apa maksudnya SPO-nya namanya apa? Siapa tahu teman-teman ada yang pengen delegate juga kan? di Indonesia sendiri ada 4, tapi yang aktif di komunitas hanya 2. Ada yang namanya SPO Kardanesia, itu base di Jakarta. Kemudian ada lagi SPO Kawanua, itu base-nya di Makassar. Oh, justru Makassar ya, Nah, biasa. yes, Benar-benar. betul. Dan apa ya, di Cardano sendiri, itu kan kalau kita tahu kan banyak checks yang menawarkan staking ada. Nah, di Cardano itu mereka ada prosedur di mana checks-nya ini pun nggak akan bisa semena-mena menguasai staking. Jadi ada prosedurnya di mana SPO individual pun bisa menang melawan si SPO yang besar-besar itu. Gitu. Nantilah di selanjutnya lah, nanti kepanjangan lagi jelasinnya. Thank you Bu Andre. Jadi teman-teman kalau mau misalnya mendelegasikan Cardano-nya bisa ke itu tadi ya. Saya juga salah satu orang yang join di Kawanua. Saya pikir base-nya di Manado karena Manado itu kan Kawanua gitu kayak istilah Manado, tapi ternyata Makassar juga pakai istilah itu ya. Oke, nah. Saya lupa deh, sorry. Manado ke Makassar ya? Apa mungkin Manado Oh, ya? Saya oke. lupa deh. Pokoknya mereka Sulawesi lah. Iya. Siap. Oke, kita ngobrol lagi nih lebih jauh. Kalau Om Bul ini kenapa kok mau jadi validator? Sebenarnya apa sih keuntungannya ini jadi validator nih? Om Bul mungkin dari komunitas Harmoni Indonesia bisa sharing apa sih untungnya jadi validator sama alasannya mau jadi validator itu apa? Kalau aku pribadi sih keuntungannya pasti pertama yang aku baca saat menjadi validator khususnya di Harmony One, dia pakai efektif proof of stake ya, dimana dia coba mendesentralisasi. Benar apa tadi yang kata Om Andre bilang, kita bisa aja ngalahin bidding checks gitu ya di sistem itu, dan menurutku itu menarik gitu loh. Sistem desentralisasi ini menarik, jadi nggak semua orang kalah dengan kapital besar gitu loh, dan itu yang buat aku mau jadi validator gitu ya. Karena di Harmony sendiri, cek sendiri yang dengan hampir ratusan juta won yang dia stake, dia juga di akhirnya dihukum gitu ya, dengan mendapatkan reward yang lebih kecil dari yang lain gitu loh. Jadi semakin banyak stakingan akan semakin kecil gitu rewardnya. Itu yang pertama, membantu desentralisasi. Yang kedua itu memang investasi sih. Pertama di pikiranku adalah ini orang yang bantu mencetak koin baru istilahnya gitu kan, dan ini juga jadi investasiku. Artinya untuk ini seperti bisnis atau sesuatu yang nggak akan mati, karena kedepannya kalau dilihat dari Bitcoin sudah 12 tahun dan masih ada supply sampai 180 tahun ke depan gitu ya. Artinya ini akan sampai terus, paling tidak sampai aku masih ada gitu loh. Dan ini itu sih pertimbanganku waktu itu untuk jadi validator. Dan keuntungannya jelas pasti akan mendapatkan komisi dari setiap aktivitasnya gitu ya. Jadi kalau di Harmony One, jadi ada kita menjalankan satu epoch, ada 32.000 blok, 18 jam, dan satu blok itu yang kita pecahkan itu, kita validasi itu ada reward tertentu gitu sih Om. Iya, jadi dua alasan tadi. Yang pertama karena membantu desentralisasi ya, karena semakin banyak validator semakin terdesentralize. Yang kedua ada reward ya dari usaha yang telah dilakukan sebagai validator akan ada reward ya. Jadi itu rewardnya diambil, sebagian diberikan ya kepada delegator, sebagian diambil oleh validator. Benar ya Om Pul ya? Ya, sebagian kecil tepatnya untuk validator Om. Kita Oke. kita secara tidak tertulis gitu ya di Harmony One, secara etika hanya 5% gitu ya. Oh ya, jadi reward lainnya diberikan kepada komunitas ya, delegator, 5% untuk para validator ya. Jadi iya benar. Sekarang ini Om Pul di ininya ada berapa Harmoni ini yang di stake sama orang-orang? Kan saya ngikutin dia Om Pul dari awal di rantai kotak, maksudnya kayak maksudnya kayak mulai
nyari orang, teman-teman diajakin untuk staking gitu. Saya juga ikut termasuk waktu itu. Ya sekarang udah berapa jumlahnya yang stake di OnePool Ya, validator? sejak bear market sih menurun Om. Jadi sebelum bear market ini aku manage sekitar 23 juta won. Nah saat ini per hari ini tuh sekitar 15 juta 200 sekian gitu. Ya, mantap lah ya. Masih ini Amin, ya, amin. masih masih tinggi ya. Betul. Oke, thank you untuk Om Pul yang udah sharing cerita-cerita tentang alasan mau jadi validator sama keuntungannya ya. Nah, saya mau lompat ke Bro Andre dari Cardano ini gimana? Maksudnya biasanya teman-teman mau jadi validator itu biasanya kenapa? Kan tadi validatornya udah banyak tuh gitu, mungkin lebih banyak ya. Lalu Di apa sih keuntungannya kalau kita misalnya mau jadi SPO gitu di Cardano? Indonesia belum banyak sih Bro Ivan. Tadi yang saya info baru 4 ya. Betul. Sebenarnya 5, tapi kayaknya ada satu yang udah menghilang sih, nggak ada kabar. Oh ya, tadi saya belum di sini ya, belum info ya. Saya bukan validator, tapi saya konten kontributor di komunitas Cardano Indonesia dan juga anggota Eastern Town Hall. Jadi DAO-nya Cardano. Cuma saya di sini mewakili teman-teman validator yang nggak bisa hadir. Ya, jadi kalau saya lihat sih ngikutin yang dari SPO pertama Cardano di Indonesia, Om Cardanesia, itu dia bikin SPO awalnya itu 2021 Januari. Jadi dia satu-satunya dari Indonesia perwakilan yang SPO Cardano. Dan kenapa dia milih Cardano? Karena dulu itu kan Cardano itu kan bisa dibilang POS paling pertama ya, yang mengenalkan sistem staking dan delegasi. Dan mungkin ya beliau tertarik dan sebagai early adapter dia juga ada background di DevOps, dia bikin dan dia ikut promosiin. Tadi seperti Om Bul bilang harus promosiin diri kan supaya ada yang delegasin. Betul, dia juga ikut acara-acara di komunitas, acara-acara di Emurgo Indonesia, lembaga pendidikan blockchain. Nah, dari situlah saya kenal dengan Om Cardanesia gitu. Dan akhirnya saya pun ikut staking di situ, belajar banyak staking dari dia gitu. Keuntungannya ya pasti bisa dibilang ya early adapter, ngumpulin ada sebanyak-banyaknya, mengharapkan ada harganya tinggi, itu udah pasti sih. Ya selain juga ikut mengamankan network ada secara keseluruhan ya. Seperti itu. Dan juga di sisi lainnya lagi, masing-masing SPO Indonesia ini mereka menyisihkan 10% dari monthly reward-nya untuk sosial. Jadi kayak Om Cardanesia, mereka setiap bulan dia sumbang ke rumah zakat. Kalau Kawanua dia sumbang ke yang kena gempa bumi atau kena bencana alam, musibah lah. Ya, bencana alam. Terus kalau yang SPO lain itu mereka juga nyumbang ke lingkungan sekitar sih, seperti itu. Jadi ya ada sisi cuannya juga, tapi sisi sosial nggak dilupain sih, gitu. Itu seperti komitmen ya, berarti hampir di semua yang di 100%. Indonesia punya komitmen. Dan mereka juga update kok di website mereka selalu. Setiap kali ada donasi mereka selalu info ke semua komunitas. Ini kalau kita donasi sekian-sekian. Udah donasi berapa bulan ini. Total donasi udah berapa selama ini. Itu semua ditulis ya mereka di websitenya. Iya. Iya, menarik ya. Jadi ngumpulin Cardano sebanyak-banyaknya gitu ya. Saya juga mau. Ya kan early adapter ya. Ya. Iya, tapi kalau sekarang misalnya masuk apa masih early? Karena kan tadi maksudnya secara jumlah benernya udah banyak ya, sekalipun di Indonesia masih 4. Apa memang masih oke untuk misalnya kita mau jadi SPO gitu, apakah masih oke nih kalau sekarang? Nggak ada yang bilang terlambat sih bro, nggak ada yang istilah terlambat ya. Paling mungkin balik lagi tadi kita harus promosiin sih, karena ya itulah sisi sulitnya SPO atau validator kan harus promosi diri ya, supaya banyak yang mau delegate ke dia. That's why kalau kita lihat di YouTube channel kan influencer pun juga sebenarnya mereka pun SPO atau validator. Ya mereka promosiin diri, mereka create konten.
at the end ya suruh staking di pool mereka gitu kan. Oh iya benar, saya ada sempat follow itu cowok yang kurus itu, dia di YouTube juga promoin terus ngumpulin ini Yes, juga ya. Benar-benar. yes, gitu memang. Oke, tapi kalau prosesnya memang mirip ya, misalnya kayak dia harus kayak punya berapa ada dulu, kemudian ngumpulin sampai berapa, baru dia sebenarnya bisa transaksinya bisa jalan gitu. Kalau di Cardano itu seperti Uh, apa? di Cardano sendiri nggak ada istilah harus nunggu persetujuan baru bisa jadi validator. Jadi siapapun bisa langsung create, bisa langsung jalanin. Tapi di Cardano itu ada sistem yang namanya pledging. Nah, pledging inilah yang digunakan untuk mencegah supaya checks itu nggak bisa bikin SPO banyak-banyak. Nah, jadi pledgingnya ini kayak misalkan ada si Cardanesia sekarang dia udah pledging 80.000 ada untuk di SPO-nya. Kalau di kawan sendiri pledgingnya berapa nih? Aduh, saya nggak ngeliat nih, bentar ya. Pledgingnya 30.000 ada. Nah, tujuan pledging itu supaya kalau checks besar bikin pool, berarti kan biaya mereka juga gede tuh, masing-masing harus di pledge. Nah, akhirnya mencegah mereka bikin banyak-banyak pool gitu. Oh gitu. Jadi pledging itu sebenarnya kayak gimana ya? Kenapa kok checks besar itu akhirnya mahal kalau mereka mau Iya, buat ini kan pool baru? jadi berat tuh. Misalkan dia bikin 10 pool, masing-masing dikasih 10.000 ada kan jadi 100.000 ada tuh dia harus siapin dana. Which is kan costly kan pasti buat mereka. Sedangkan kalau yang SPO individual, dia bisa maksimalin kan adanya. Dia bisa Iya jadiin iya. 100.000, dia mau jadiin 500.000 ada. Nah, kalau pledgingnya banyak, berarti kan otomatis lebih menarik di mata delegator. Delegator menganggap, oh pool ini serius nih, memang dia tujuannya long term, bukan yang cuma nyari delegator terus cari reward udah. Gitu sih bro. Benar-benar. Itu ada Dan kaitannya nggak sih sama yang di misalnya kita staking di Binance gitu? Ada kaitannya atau kayak gimana ya? Kadang kan kok tinggi gitu kalau di Binance itu. di Pengen tahu aja di sih Binance bagaimana di Binance itu kan kontribusinya dan kaitannya. kalau di checks itu kan biasanya itu kan mereka ada tim trading ya. Jadi ya mereka ngumpulin dana orang, mereka ada tim tradingnya, mereka nge-trade di DeFi atau mereka nge-trade di CeFi ya terserah mereka sih. Yang kita tahu kan angkanya di UI-nya kan wah gede nih bunganya. Kadang-kadang di lock pun juga kita rela kan. Nah, tapi kalau kita staking di single pool, individual pool, ya kita mendukung desentralisasi, dananya juga lebih aman, dananya kita pegang sendiri kan, bukan di dalam Binance tapi di wallet kita sendiri kan, seperti itu. Iya iya. Jadi beda gitu ya. Ya maksudnya mungkin ada sebagian yang kita taruh di staking di Cardano, tapi ada yang mungkin juga enggak gitu ya. Jadi angkanya ya Boleh dari checks-nya staking, itu ya. ya, boleh staking di sendiri di DeFi, maksudnya ke wallet langsung, atau bisa juga staking di checks kalau ngejar investasi tinggi, ya balik ke keputusan investasi masing-masing sih bro, gitu. Iya Terus iya. juga mengenai reward sendiri di Cardano itu validator ada dua reward yang didapat. Jadi validator bisa nentuin margin, profit margin yang dia mau untuk dia sendiri, plus minimum cost yang memang udah di set up sama protokol. Jadi kayak di Cardanesia dia setel profit marginnya 0,8%, plus 340 ada itu udah dari protokol, which is semua SPO sama dapat 340 ada. Itu istilahnya buat biaya maintenance server, biaya bayar lisensi, semualah yang berkaitan dengan infrastruktur. Tapi yang 0,8%-nya itu dia bisa adjust, terserah dia tuh. Nah, dia mau jadiin 2%, 3%, itu bebas. Nah, delegator kita ngelihat ke angka itu, kalau dia marginnya gede, berarti kan dia ngambil cuan kita gede juga kan gitu. Iya iya iya. 0,8 ini dari total reward-nya ya berarti ya. Misalnya kayak Yes, total reward reward-nya. Oke, Mm-mm. 340 ya. Jadi biayanya udah masuk ke, maksudnya udah istilahnya disediain sama
sistemnya gitu Jadi ya berarti protokol ya. sih, iya. Iya, iya, 340 ada. oke. Tapi kalau harga ada lagi turun kan, nah mau nggak mau kan mereka harus adjust tuh margin mereka. Karena kan kadang-kadang 340 ada juga nggak bakal nutup kan bayar server atau bayar lisensi segala macam. Jadi mau nggak mau mereka harus adjust profit marginnya gitu. Iya, iya, iya. Oke, menarik. Jadi ini agak beda, tetapi tetap memberikan reward dan bisa di-adjust juga ya. Wah, seru nih. Dan pledging-nya sendiri pun dapat reward mereka. Oke. Iya, iya, iya. Kan sebagai Jadi bagian bisa dari dapat staking dari di pool ya kan. Iya. bisa dapat dari pledging, bisa juga dapat dari ininya ya berarti ya, dari profit marginnya itu ya. Yes. Yes, Mantap, seperti itu. mantap. Oke, thank you Bro Andre. Kalau Om Pul gimana Om Pul kalau di Harmoni itu prosesnya gimana sih? Misalnya harus punya berapa harmonika atau nanti minimal berapa harmoni kekumpul baru bisa istilahnya menjalankan maksudnya transaksi gitu atau seperti apa itu Om Pul? Ya, oke. Kalau untuk istilahnya sih untuk pertama buat kita butuh istilahnya self delegate atau modal awal itu 10 ribuan Om. Saat ini murah ya, sekitar 3,5 juta ya untuk bisa buat validator gitu ya. Tapi kan itu belum tentu terpilih kan. Jadi masih harus menunggu delegator yang staking di kita dengan jumlah minimal yang saat ini aku lihat tuh 3-4 juta Harmony One baru bisa elected. Atau di kasus sekarang yang sedang terjadi di Epoch 1079 ini ada validator yang terpilih hanya dengan 200 ribuan ya gitu ya, karena ada beberapa validator yang nggak eligible, artinya belum dia mungkin ada uptime-nya yang kurang dari 66% sehingga tidak terpilih, dan karena konsensus kita harus 900 slot, ada 900 slot dan itu harus diisi dengan validator lain gitu, walaupun itu di bawah jumlah minimum gitu Om. Oh iya, jadi sekarang nggak mahal ya karena harga Harmoni maksudnya nggak terlalu tinggi. Nah kalau kita mau jadi validator mungkin asik juga nih ini waktunya. Betul. Iya, kalau ini biaya, maksudnya jadi validator berarti harus sewa server gitu ya. Kumpul maksudnya bisa jelasin lebih detail Iya. supaya teman-teman mungkin kalau ada yang tertarik kan bisa kayak mengkirakan kira-kira cost-nya berapa selain harus menyediakan 10.000 Harmoni. Ya, kalau aku sih biaya server bervariasi Om, tergantung. Beberapa server yang dianjurkan di dalam dokumen Harmoni itu ada beberapa termasuk AWS, termasuk Hetzner, Contabo, DigitalOcean ya. Dan biaya server ini bervariasi. Tapi dulu ini trikku sebelum elected nih Om, jadi saat buat validator dan sebelum elected misalnya aku yakin akan terpilih nantinya, misalnya sudah punya 3-4 jutawan stakingannya gitu ya. Nah itu di awal aku menekan cost, artinya aku pakai server yang cukup murah, misalnya Contabo $19 per bulan gitu ya. Setelah terpilih gitu kan, waktu itu saat mulai mau terpilih, jadi kita udah tahu stakingannya sudah cukup, dan epoch berikutnya kita udah siap-siap nih ganti server gitu kan, ganti server yang lebih bagus. Nah yang 59 euro per bulan akhirnya yang aku pakai sampai awal bulan Agustus. Nah di Harmoni sendiri saat ini ada software baru untuk validator, mainnet 4123 kalau nggak salah, yang dimana dia mengurangi banyak storage gitu ya, mengurangi pemakaian storage sampai cukup signifikan untuk SHA-0 database-nya, dan itu akhirnya kita bisa menghemat lagi cost nih gitu ya, menghemat cost lagi, dan itu sekitar $39 dan aku pakai Hetzner saat ini Om gitu. Dan dari beberapa teman validator seperti Direktur Kripto juga Phoenix Validator ini juga bisa membantu server teman-teman karena dia punya server sendiri dan dia bisa patungan server istilahnya, patungan server $10-15 per bulan gitu. Dan itu cukup membantu di awal-awal sebelum terpilih gitu.
Ya, jadi buat teman-teman yang belum mengerti, mungkin kalau mau jadi validator tuh nggak harus punya komputernya gitu ya maksudnya ya, tapi maksudnya bisa juga sewa server, bener ya Om Pul ya. Jadi Iya. Karena pilihan kita kan mau nge-build sendiri servernya di rumah gitu ya. Rata-rata orang US yang internetnya sudah bagus, listriknya sudah jalan lancar gitu ya, semuanya lancar internet dan listrik, mereka biasanya nge-build sendiri di rumah. Home servernya pakai kalau nggak salah Pi Raspberry, dan ada pilihan lagi cloud gitu. Tapi karena aku pikir di Indonesia masih belum stabil dan aku takut gitu ya, akhirnya aku lebih memilih cloud sih Om. jadi ya Om Pul berarti lebih memilih menyewa gitu ya sementara ya, karena internet mungkin para orang-orang yang nyewakan server tuh internetnya lebih jempol lah gitu ya jadinya ya. Jadi kalau bangun sendiri itu Om Pul harus nyala terus gitu ya, maksudnya komputernya gitu ya, agar maksudnya eh, transaksinya terus berjalan gitu ya, bener nggak ya? Kita sih itu kalau kita mau ngecek aja sih Om, ada sesuatu troubleshooting, ngecek notnya jalan atau enggak, itu sesekali aja. Tapi yang jalan terus memang di servernya aja. Kita cuma kadang ngecek pakai HP pun bisa, pakai ada validator dari luar yang membuat kita tahu perkembangannya node kita itu pakai Vstat bot gitu ya, dan kita bisa ngecek lewat HP gitu loh. Dan kalau memang mau lebih oke di laptop juga bisa dicek juga jalannya oke apa enggak, kita miss block atau enggak gitu. Oke. Resikonya apa nih kalau jadi validator? Ya, karena kita sudah menjanjikan reward dengan APR tertentu gitu kan, pastinya kita pengen muasin delegator kan Om. Artinya jangan sampai banyak miss block walaupun itu ada kan, jangan sampai terlewatkan missnya, dan itu harus diperbaiki gitu loh. Kadang juga ada permasalahan di dalam server harmoninya sendiri gitu kan, dan kita harus menyesuaikan dengan cepat Om. Artinya ada banyak waktu yang secara berkala juga kita harus ngecek seperti itu. Iya, jadi gitu ya. Kalau dari Bro Andre, kalau di para SPO Indonesia ini mereka ada yang punya server sendiri atau kebanyakan juga sewa server gitu? Biayanya apa kurang lebih tahu atau bisa di-share? Tadi menarik juga ya, maksudnya Harmony nggak terlalu costly ya buat mulai ya. Kalau di Cardano sih rata-rata mereka build sendiri sih, Bro Ivan. Mereka build sendiri, mereka ada tim sendiri. Dan by the way, seandainya perusahaan atau komunitas atau apapun itu mau bikin stake pool sendiri tanpa perlu delegator pun juga bisa. Jadi profit marginnya 100% ambil semua sendiri. Jadi nggak perlu ada delegator, itu juga di open bebas. Makanya that's why banyak validator SPO sampai 3.000 lebih itu ya sebenarnya nggak murni semuanya nyari delegator, bisa juga ya mereka nyari tambahan dana buat komunitasnya atau buat perusahaannya gitu. Dan itu sih ya mereka bikin tim infrastruktur sendiri sih bro, karena memang ya speknya masih agak tinggi sih. Walaupun beberapa SPO Jepang mereka kan untuk gitu, karena jadi iya kalau build sendiri kira-kira habis berapa itu ya Om? Kalau build sendiri kira-kira habisnya berapa? Gue lupa deh. Si Cardanesia kayak pernah sharing cerita masih sampai ratus sih kayaknya, karena kan mereka harus bikin relay kan. Jadi mainnya misalkan di Jakarta, terus relaynya di Jerman atau di Amerika, atau mungkin di bawah 100 ya, agak lupa sih gue. Pernah sih dia sharing, cuma udah lama banget ya. Iya mantap. Karena kan harus ada yang jadi block producer, main nodesnya siapa, terus ada backup nodesnya siapa, terus kan perlu relay juga kan supaya bisa geographically bisa cover semuanya gitu. Seperti itu. Benar. Jadi rata-rata build up sendiri ya. Oke, itu sih yang sejauh yang
Sejauh yang gua tahu sih gitu sih bro. Oke, thank you ya untuk Bro Andre juga udah jelasin ke kita. Nah teman-teman ini di sini pasti punya pertanyaan. Sekali lagi sebelum teman-teman masuki pertanyaan, teman-teman bisa ngasih emoticon angkat tangan untuk ngantri bertanya ya. Misalnya kayak gini emojinya yang angkat tangan ini. Nah itu tandanya kalian ngantri ya. Nanti akan ada 4 NFT dari komunitas Harmoni yang akan dibagikan bagi 4 penanya. Oke, jadi yang punya pertanyaan tadi mungkin yang boleh juga nih aku mau jadi validator misalnya kayak gitu ya juga boleh menanyakan pertanyaannya dan siapa tahu kalian termasuk 4 orang yang beruntung yang akan mendapatkan NFT malam hari ini. Oke, silakan teman-teman yang Oh iya, Om Ivan maaf, aku mau nambahin teman-teman NFT artis ini beberapa NFT artis ini yang bantu giveaway ini bintang kelas istilahnya, Om. Bintang kelas di marketplace NFT di Harmony One. Ada Om Habo, Mr. Pang, lalu ada juga Bang Arul dan juga Om Uda Mandi. Ini bintang kelas lah istilahnya di Mad NFT dan GameStone gitu. Mantap. Jadi NFT-nya pasti keren banget dan teman-teman jangan sampai terlewatkan. Ada yang mungkin mau bertanya dari teman-teman komunitas bisa di grup chat angkat tangan terlebih dahulu, kemudian kita akan persilakan satu persatu ya. Kita mulai dari Selfie, mungkin boleh masukkan pertanyaan pertama dan kemudian bisa unmute. Thank you semua. Ya, jadi aku ada pertanyaan nih. Kalau misalnya di validator tuh harus on 24/7 gitu. Itu yang pertama ya. Terus habis itu kedua, kalau misalnya nih, misalnya awal saya komit gitu, ya mungkin kayaknya enak nih jadi validator kan. Terus habis itu saya pengen gitu. Tapi terus tiba-tiba di tengah jalan, nggak tahu ya, misal harga tokennya turun terus, harga listrik naik, terus habis itu misalnya tiba-tiba ada urusan nggak bisa gitu, gimana? Ya, jadi maksudnya mutusinnya gitu loh kan, secara kan kita juga terima stakingan dari orang lain kan, otomatis kan ada tanggung jawabnya juga gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa gitu, gimana nih prosedurnya gitu? Ya, thank you. Oke, thank you. Kalau mutusin pacar kan lebih gampang ya, ditemuin, diajak makan gitu. Tapi kalau ini kan urusan banyak orang ini gimana nih ya? Oke, mungkin Bro Andre boleh nggak ngasih insight dulu? Apakah pertama harus 24/7? Kemudian kalau mau berhenti tengah jalan gimana kalau di Cardano SPO? Iya, betul sekali. Harus 24/7 memang. Karena di Cardano itu validator mereka dapat schedule, slot leader schedule. Kalau misalkan gagal ngeproduksi blok sesuai dengan yang di schedule, ya itu akan diambil oleh SPO lain. Nah, nanti reward akan pengaruh ke schedule berikutnya, di mana blok yang tadi di-assign misalkan 15, karena gagal atau servernya mati, nah mungkin berikutnya cuma dapat di-assign-nya cuma 12 atau 10, itu bakal berkurang terus tuh. Which is nanti kan pengaruhnya ya ke reward pool tersebut gitu. Nah, kalau masalah close pool ya harus info sih pasti ke delegator ya kalau memang itu mau di close pool ya. Di Cardano sendiri juga prosedur ada kok kalau mau close pool seperti apa. Nanti semua pledging dibalikin semua. Bisa Pindahin gitu juga ya. Iya. Tapi dia kan close pool kan juga nggak langsung close kan, pasti kan harus ngomong dulu ke delegatornya kan. Dan juga sebenarnya seandainya dia ngerak pool, stake poolnya sendiri, ya ada kita juga sebenarnya aman-aman aja, nggak hilang. Itulah kelebihannya Cardano. Jadi ada kita itu nggak dikuasain sama SPO, kita itu cuma kayak istilahnya meregistrasikan staking key kita ke SPO ini. Misalnya nanti tiba-tiba dia ngilang atau apa, ya ada kita tetap aman. Tapi ya reward staking kita nggak dapet. Gitu. Ya stop gitu ya waktu itu ya. Yes, seperti itu aja sih. Oke.
Kalau di Harmoni gimana nih Om Bul? Rasanya juga nggak hilang ya. Tapi pernah nggak kejadian? Oh, sama sih Om, artinya nggak hilang karena kan memang kita mewakili gitu kan, mewakili Harmoni, jalan masuk lewat validator gitu kan ya. Tapi kita itu sebenarnya koin itu ada di stake poolnya Harmoni gitu ya. Kita hanya membantu memvalidasi aja nantinya. Secara koin aman. Nah, sesuai pembicaraan waktu itu juga ada di rantai kotak kan, koinnya hilang nggak dulu di Luna misalnya gitu kan. Nah, waktu itu ada Om Wira bantu gitu kan. Ini sebenarnya ada dua pilihan atau ada dua jalur gitu kan. Smart kontraknya menempel dia karena dia staking di DeFi gitu kan. Dia smart kontraknya ini milik DeFi atau didelegasikan lagi ke stake pool gitu kan. Gitu. Kalau di Harmoni sama semua koin di stake pool, jadi nggak di validator. Walaupun validator shutdown, itu akan tetap ada gitu loh, koinnya akan dikembalikan lagi gitu. Sama ya, harus 24/7 ya. Ya, 24/7 iya secara server, dan kita juga ngeceknya berkala gitu ya. Dan memang inti awalnya sih sebenarnya komitmen ya Om, karena kita sudah komitmen jadi mau nggak mau itu dilakukan gitu kan. Dan gimana kalau tadi kan harga turun gimana, ya mau nggak mau dilakukan gitu ya, karena kadang nombok gitu kan ya, dilakukan gitu loh, karena dilihat dari resiko validator juga, koin naik dia banyak yang undelegate, koin turun juga banyak yang undelegate gitu kan. Seperti itu. Jadi ada yang memang harus cari investor-investor yang memang jangka lama juga gitu. Akhirnya semua tersaring gitu ya. Dan betul kalau harga turun kita di Harmoni cukup berat, artinya kita nggak bisa sembarangan menaikkan, mengadjust komisi kita karena akhirnya sudah jadi sesuatu yang tidak tertulis. Ini etika ini hanya 5% gitu ya. Nah ini jadi perdebatan juga di antara validator gitu ya dan komunitas gitu sih. Oke, semoga masa Sukarnil segera berlalu ya. Amin. Untuk Mbak, nah pertanyaan kedua nih, silakan, tadi udah unmute dari tadi, silakan melempar pertanyaannya. Untuk siapa juga pertanyaannya ya? Suara saya jelas gak sebelumnya nih? Jelas. Halo? Oh jelas. Udah udah ditandai tadi sama Om Bul. Iya, kemarin kan saya juga staking di Luna itu. Tadi udah kejawab sih soal masalah dana hilang apa enggaknya, itu udah kejawab. Sekarang mungkin lebih ke ini sih, saya pengen tahu proses terpilihnya satu validator itu seperti apa gitu. Apakah berdasarkan jumlah koin atau seperti apa gitu? Sorry, ini untuk di Cardano atau di Harmoni ini, Pak? Ya mungkin keduanya sih gitu kan, sama-sama mungkin mirip kan, sama-sama POS mungkin gitu. Oke, untuk Bro Andre dulu deh, gimana kalau di Cardano? Iya. Nggak ada minimalnya Cardano tadi nggak ya? ada sih bro. Jadi seandainya bikin awal stake pool modal cuma 1.000 ada pun juga boleh, nggak masalah. Dan itu seandainya dibikin buat diri pribadi pun juga bebas, nggak harus punya delegator pun juga bisa gitu. Terus juga tadi pertanyaan sebelumnya, kalau harga turun gimana ngakalinnya? Kalau di Cardano itu SPO ini punya cara namanya ISPO, Initial Stake Pool Offering. Jadi banyak proyek-proyek di Cardano itu mereka meluncurkan tokennya itu lewat SPO. Jadi SPO-nya ini ikut program dari proyeknya itu. Nah, delegator yang staking ke SPO nantinya akan mendapatkan token dari proyek tersebut. Nah, itu salah satu cara agar SPO-nya hidup, agar validatornya hidup. Stakingnya makin banyak ke situ. Nah, biasanya sih ada periode vestingnya ya. Jadi misalkan locking 3 bulan, 6 bulan, nanti setelah 6 bulan dapat token projectnya. Nah, kalau projectnya bagus kan harga tokennya tinggi, bisa dijual deh, gitu. Nggak ada ini sih kalau di Cardano, pledgingnya. Jadi selain dapat Cardano juga dapat token yang itu ya, SPO itu ya. Kalau ISPO biasanya sih kita nggak dapat reward adanya, karena 100% diambil buat SPO dan si project. Tapi gantinya nanti kita bakal dapat token si project tersebut, gitu.
Oh iya, saya kemarin ikut itu yang Ardana itu ya salah satunya yang seperti itu. per Januari tahun depan katanya baru. Nah, nantinya jumlah stakingan Bro Ivan dikaliin sama jumlah total stake-nya yang ke SPO tersebut, ya dapat deh proporsi dana tokennya. Ya kalau harga dana tokennya bagus, kan rewardnya daripada staking reward gitu. Iya, asik juga nih berarti di Cardano bisa juga ISPO-nya ikutan di ini ya SPO. Ya, oke, kalau thank you. Untuk dari Harmoni gimana nih? Ya, oke Om. Kalau dari Harmoni sih basicnya kita kan punya di Harmoni itu ada 1000 slot Om. Ada 1000 slot untuk validator. Lalu 100-nya itu untuk tim core-nya ya. Dan ada 900 slot yang tersedia untuk validator. Dan itu ditentukan oleh median stake-nya. Misalnya saat ini median stake-nya ada 4 juta. Minimal untuk terpilih itu sekitar 3 juta atau lower bound-nya juga bisa 3 jutaan, 4 juta atau 3 juta gitu ya. Nah, itu baru terpilih dan itu pun kalau dapat slotnya Om. Artinya beberapa seperti saya kan validator nih saya staking 15 jutawan gitu ya. 15 jutawan, lalu median stake-nya sekarang 4 juta, artinya setiap kelipatan 4 juta saya perlu menambahkan 1 slot key dari 900 slot yang tersedia. Nah, kita harus di sana. Dari bidding power juga nanti terpilihnya juga. Jadi semakin banyak validator yang menggunakan key akan semakin berkurang juga ketersediaan tempatnya. Gitu Om. Cukup jelas nggak ya kalau itu? Jadi ada kayak angkanya gitu ya, yang untuk minimal biasanya dia ke elect di satu epoch. Betul, karena gue lihat kalau untuk yang ku tahu ya, sepemahamanku ini ada diskusi di 2019 gitu ya, mengenai proof of stake gitu ya. Itu misalnya yang terpilih sudah dibatasi gitu, misalnya Cosmos atau Matic misalnya 100 validator doang yang terpilih. Nah, itu ada kriteria tertentu untuk terpilihnya gitu kan, misal dari bidding power-nya, social profile, atau yang lain mungkin dari kriteria yang lain gitu, atau beberapa indikator atau random gitu. Ada yang bidding power dan random, akhirnya dia bisa masuk sampai 100 besar. Nah, kalau di Harmoni sendiri karena efektif proof of stake, dia juga akhirnya mencoba mendesentralisasi dari dan dicoba dilihat dari median stake-nya, lalu kepemilikan slotnya tersedia dan dia akan terpilih sih Om. Iya, mantap nih. Dari 1000 slot dari developer sekarang 100, yang untuk validator 900. Sekarang udah keisi berapa nih Om Pul kalau boleh? Jadi teman-teman kan bisa ngisi. Ya, semua ada kesempatan Om, masih ada kesempatan. Artinya semua yang punya di range stakingan 2 sampai 4 juta itu bisa terpilih. Karena itu nanti sesuai dengan bidding power-nya. Dan biasanya itu dibantu sama validatornya juga gitu ya, validator yang kita istilahnya kita kerjasama gitu ya. Misalnya kayak ada grup non formal seperti Harmoforce, dia bantu validator gitu ya, validator baru untuk terpilih. Nah, dia biasanya menyisakan satu kunci, satu key, satu slot untuk teman-teman yang baru atau akan elected di epoch berikutnya. Jadi mereka akan terpilih. Dan teman-teman yang validator yang baru terpilih ini biasanya di reward dengan APR yang tinggi, 60%. Jadi orang semangat untuk mendelegasikan koinnya ke dia dan dia bisa bertumbuh juga gitu. Mantap, thank you. Oke, selanjutnya ada Pak Ucup yang akan tanya, bisa unmute Pak Ucup. Apakah masih ada? Ini Pak Ucup bisa unmute mungkin. Oke, kita ke Pak Tony dulu deh. Tony AAG 599. Oke, thank you Om Ivan. Mungkin saya
nanya untuk dua-duanya, baik dari Wan maupun dari Cardano ya. Nah, kadang-kadang kalau kita mau pilih apa namanya itu validator itu kan banyak tuh pilihan validatornya tuh. Nah, mungkin ada nggak trik-trik atau apa ya untuk menentukan sebaiknya kita pilih validator yang mana gitu, selain dari segi rewardnya. Ya itu, jadi kalau milih gimana nih, trik and triknya gitu ya maksudnya ya Pak Tony ya? Ya, betul, betul. Selain dari lihat dari rewardnya gitu ya. Oke, ya. Om Pul dulu mungkin, harmoni gimana? Ya Om, mungkin bisa dilihat dari yang jelas kalau kita di Harmony One mau mendukung teman-teman validator kecil yang belum terpilih, artinya kita promosinya itu mencoba membantu desentralisasi, artinya menambah jumlah validator kecil menjadi elected, itu bisa seperti itu. Jadi tergantung mau seperti apa gitu ya sebagai investor, mau membantu desentralisasi kah, bisa validator kecil gitu ya. Tapi kalau lebih ke reward dan profit, jelas kalau lebih baik memilih teman-teman yang sudah terpilih, yang sudah jelas uptime-nya juga bagus, artinya semakin kecil uptime gitu ya, batasnya sampai 60%. Kalau di Harmony One tuh di dashboardnya ada uptime-nya. Jadi kalau dia di bawah 66%, artinya dia bisa tidak terpilih gitu ya. Jadi pilih yang minimal itu 99% gitu ya, dan lebih bagus 100%. Itu uptime yang bagus. Dan juga komisinya tadi aku udah bilang kalau secara etika kita biasanya hanya 5%, dan memang rata-rata di validator di Harmony One tuh 5% untuk komisinya. Jadi yang harus dipilih adalah kalau memang mau desentralisasi, maka supportlah validator kecil yang belum terpilih, gitu ya. Lalu untuk yang kalau memang lebih ke reward, mungkin bisa dilihat dari uptime-nya, dari elected-nya, dan dulu ada yang bilang dilihat dari self-stake-nya, tapi saya nggak setuju, karena self-stake itu nggak berpengaruh apapun gitu ya, sama ke tingkat kepercayaan. Dan ada yang bilang juga cari validator yang memang aktif di komunitas, artinya dia sudah komitmen di komunitas, jaga networknya sampai sampai selesai dia di sana gitu loh. Artinya gitu sih Pak, semoga menjawab. Ya, jadi uptime itu servernya maksudnya nyala terus gitu ya Om Pul ya, atau gimana? Iya, uptime itu tingkat presentasi kita memecahkan bloknya Om. Jadi semakin besar presentasi 100%, jadi semakin tidak ada blok yang terlewat oleh si validator, dan rewardnya juga full gitu ya. Iya, kalau teman-teman mau cek bisa buka staking.harmony.one. Nah, ini saya lagi buka. Kalau One Pool ini 99,5%. Wah, mantep ya. Expected return-nya 9,8%. Ya, oke. Kalau Bro Andre, kalau di Cardano gimana nih? Apa triknya untuk milih nih? Misalnya dari 4 itu gimana? Atau luar negeri lebih bagus? Atau Indonesia lebih bagus? Atau gimana? Di Cardano banyak ya ini variabelnya. Saya sih pertama-tama pasti pilih yang lokal dulu. Kita dukung yang Indonesia dulu lah ya, pasti. Siapapun itu individual validator kita dukung. Terus tadi yang kedua, sama seperti Bro Bull bilang, lifetime itu perlu kita lihat. Lifetime-nya gimana, terus kontribusi si validator di komunitas SPO-nya gimana. Karena itu juga dinilai sama, kalau di Cardano sendiri itu mereka dapat badge kalau validator ini itu valuable contributor to the community gitu. Terus di Cardano sendiri itu ada istilahnya saturation point. Jadi kalau poolnya udah saturated, itu lebih baik kita staking di pool yang lain. Karena kalau udah saturated ya rewards-nya itu sebenarnya sama aja, tapi udah nggak akan bisa tinggi lagi. Jadi dan saturated itu berarti delegator udah banyak tuh, ya rewardnya udah makin sedikit yang kita terima. Jadi lebih baik kita pindah ke pool yang saturation-nya masih sedikit. Terus juga di
kalau pilih SPO di Cardano, kita juga bisa lihat lifetime luck-nya dia, keberuntungannya gimana. Nah, itulah yang tadi nentuin apakah SPO ini 24/7 trade buat TikTok. Nah, si Cardanesia dan kawan itu luck mereka di atas 90% semua, which is mereka overall very good, selalu bagus servernya mereka gitu. Terus kita juga bisa ngelihat pledging mereka seperti apa. Kalau tadi kan Cardanesia pledgingnya 60.000 ada, kalau si kawan 30.000 ada. Tadi itu pledging mungkin mirip self stake di Harmony ya. Ya pledging ini ya, bisa dibilang tadi tingkat serius data kan gitu. Kita bisa lihat marginnya berapa, margin yang mereka minta berapa. Ya selama di bawah 1% ya reasonable lah. Kalau Cardanesia ini kan 0,8%, kalau kawan di 0,95%, which is oke lah. Kita terlalu potong sama mereka, karena ada beberapa IOSP di luarnya margin bisa 3%, 5%, malah ada yang 10%. Ya kita nggak tahu lah kenapa pasar mereka setel segitu tinggi ya. Cuma yang pasti ya kita pengen marginnya pun juga nggak gede gitu. Itu sih kalau beli stable di Cardano. Terus tadi ada pertanyaan dari Bro Cup ya. Bro Cup. Nah, sebenarnya nggak wajib staking itu bisa di mana aja, nggak wajib di wallet Yoroi. Semua wallet Cardano bisa staking. Karena wallet itu kan hanya tool ya. Hanya tool untuk mengakses aset kita yang ada di blockchain. Jadi melalui wallet itu kita bisa staking, kita pilih SPO-nya, ya kita tarifnya ya, itu pun juga masuk ke wallet itu kan satu itu. Nah, rewardnya didapat dari validator pertama potong dulu mungkin dari peluangnya, setelah itu dipotong baru dibagi rata ke moderator, termasuk sistem sendiri, karena pledgingnya dia itu kan juga berhak mendapatkan reward staking gitu sih Bro Cup. Sudah menjawab ya, jadi kalau teman-teman mau tahu bisa buka tuh di itu ada Pulse itu. Nah, saya udah buka ini jadi lebih jelas gitu. Oh, ada saturation-nya. Ini kalau di kawan ini masih sedikit, kemudian ada pledge-nya, margin-nya. Ini lifetime luck-nya malah 100%. Jadi itu saya juga kirimkan. Saya juga kirimkan artikel itu cardano.org. Jadi kalau ada teman-teman yang mau cek bisa juga ngelihat di sana. Terus juga buka ada Pulse lebih jelas. Ya, thank you untuk jawabannya. Kalau mau tanya-tanya langsung ke Om Cardanesia atau kawan juga boleh kok, Bro, langsung aja join Telegramnya. Mereka open semua kok kalau ada yang mau jadi validator SPO. Iya, jadi Telegramnya khusus atau ikut Cardano Telegram Indonesia? mereka sih, Telegramnya masing-masing SPO sih. Oh iya, oke. Ya nanti kita bisa info juga ya kalau teman-teman ada yang tertarik dan lain sebagainya bisa gabung dulu mungkin ke Cardano Indonesia, nanti di situ kan diarahkan gitu ya. Iya betul. Oke, ini validator kerjanya bagaimana dan reward dibagikannya dari mana? Mungkin mirip juga ya kalau Ompul di Harmony juga sama ya, atau ada hal yang berbeda yang mungkin bisa disampaikan. Terus biasanya pakai wallet apa kalau di Harmony? Tadi kan kalau di Cardano ada Yoroi sama ya wallet-wallet yang lain. Kalau di Harmony gimana ya Ompul ya? Sebenarnya sih sama ya Om. Artinya kita coba mecahin bloknya, lalu dapat reward, dibagi komisi fee antara validator yang biasanya 5%, 95%-nya untuk delegator gitu ya. Kalau untuk walletnya sendiri ada yang aku tahu ya, tuh ada MetaMask kita sekarang udah bisa staking, lalu juga ada Guarda dan satu lagi saya lupa apa gitu ya. Ada beberapa memang.
Lalu juga saat ini juga kalau teman-teman kayak semacam atau teman-teman punya suatu organisasi di Harmony One juga multisignya ini bisa juga buat staking sekarang Om gitu. Jadi ada DAO misalnya DAO rantai kotak punya 9 governor dan butuh persetujuan beberapa orang untuk melakukan transaksi dan itu artinya sudah bisa selain melakukan transaksi sekarang juga sudah bisa staking lewat si multisig ini gitu. Ya, oke, thank you. Ada teman-teman lain yang mungkin punya pertanyaan atau ini ada Pak Ucup typing lagi, mungkin terima kasih, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Oh, terima kasih. Jadi bisa dicek di sana ya. Kalau ada teman-teman di sini yang mau bertanya boleh bisa langsung unmute. Apalagi Ya, ini izin tanya ya. Om Ivan. Boleh Kang Cuan. Misalnya nih, saya mau jadi seorang validator ya. Ini pertanyaan untuk keduanya, Bang Ivan. Bagaimana cara kita memilih koin yang tepat di mana kita mau jadi validator di situ ya? Terus apa aja sih selain mempersiapkan dana, promosi juga apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang validator gitu? Terima kasih Om Ivan. Ya, kalau koin yang tepat ya udahlah ini ya, dua inilah ya. Nggak bercanda. Maksudnya ini mungkin general kali ya, karena kan mungkin entah Om Pul maupun mungkin juga Bro Andre mungkin juga tahu gitu biasanya orang kenapa sih tertarik maksudnya kriterianya apa biasanya orang itu milih koin tertentu untuk dia mau jadi validator gitu. Mungkin dari Om Pul sama kan dari pengalaman dan juga nanti dari Bro Andre kira-kira biasanya apa nih misalnya kan yang jadi pertimbangan gitu. Bisa Om Pul dulu mungkin? Ya Om. Sebenarnya ini pilihan pribadi ya, artinya riset sendiri koin mana dan apakah dia POS dan dibaca seperti apa gitu ya. Sedang kalau aku baca kan tadi yang aku sempat jelaskan di awal, aku tertarik dengan Harmony One pertama karena memang dia efektif proof of stake gitu ya, memang decentralized. Setelah diskusi banyak mengenai POS yang akhirnya mereka mengeluarkan effective proof of stake gitu ya, dan itu aku tertariknya di sana. Artinya ada ganjaran yang baik untuk validator baru dan ada ganjaran yang baik juga, maksudnya secara merata gitu ya bagi ekosistem gitu ya. Yang besar mendapatkan reward yang lebih kecil gitu ya, dan ini jadi nggak ada ketimpangan, artinya semua diganjar dengan sesuatu yang mereka dengan berbanding lurus dengan apa yang berbanding terbaik dengan jumlah stakingan mereka. Nah itu menarik. Yang akhirnya ini balik lagi ke pertanyaan kenapa aku memilih itu kan ya, kenapa memilih menjadi validator gitu ya. Nah, jadi ya memang yang pertama untuk mendukung desentralisasi, yang kedua memang untuk investasi sih ya. Gitu sih. Oke. Jadi selain misalnya tadi yang ngecekin server, berarti validator nggak ada kerjaan, masih tugas lain ya. Tadi ada pertanyaan itu sih, apa sih yang dilakukan selain di awal memang kan banyak ya promosi apa kalau udah jalan gitu apa memang cuma ngawasin server aja? Ya ngawasin server pastinya iya gitu ya kan. Beraktif di komunitas juga iya, karena balik lagi yang aku bilang ini kan masalah komitmen ya. Ada karena di Harmony validator itu jadi tempat para investor atau delegator menyuarakan gitu kan, menyuarakan suara dia iya atau tidak lewat validator, dan validator nanti akhirnya voting di tingkat misalnya ada proposal tertentu dari Harmony Core yang harus diputuskan lewat validator gitu ya. Jadi baik lagi ke komunitas aktif atau tidak gitu ya, karena kita juga membawa suara dari delegator atau investor yang staking di kita gitu Om. Iya, ini sekalian pertanyaan pendek, bisa nggak pakai HP untuk miningnya? Atau jadi validator tapi pakai HP bisa nggak ini Om Pul? Setahuku sejauh ini belum bisa ya, artinya aku ngecek lewat Telegram itu HP Telegram yang menyambung dengan API Harmony hanya untuk mengecek jumlah delegator, median stake, ada misblock atau enggak gitu ya secara berkala. Tapi untuk miningnya setahuku belum bisa gitu ya. Oke.
jebol nanti ya kalau pakai HP. Bro Andre gimana kalau misalnya kenal kan beberapa SPO, mereka pertimbangannya maksudnya biasanya apa gitu? Tapi yang pakai belum bisa sih, Mas Bro netizen. Masih berat. Terus tadi juga setuju sama yang Om Bul bilang, harus aktif di komunitas juga. Tapi kalau melihat teman-teman di validatornya Cardano ya sejauh yang saya lihat secara pribadi, kacamata pribadi ya, mereka masih ke personal sih. Personal, ngumpulin, ya cuma kan harus aktif secara komunitas supaya makin banyak delegator. Kalau di Cardanesia sendiri lebih aktif ke sisi trading dan makroekonomi gitu. Jadi diskusi di grupnya itu bahas makroekonomi, bahas kebijakan-kebijakan, berita-berita, trading price. Nah, kalau di grupnya kawan lebih ke NFT. Karena memang teman-teman di kawan jago-jago semua tuh NFT-nya. Dari NFT schedule, minting, semua mereka udah tahu lah. Gitu. Ya, jadi masing-masing mereka punya cara tersendiri menarik komunitas dan delegator. Seperti itu. Seru ya, kalau saya mau join, tapi saya misalnya di kawan mau join di Cardanesia juga boleh berarti ya, Bro Andre ya? Boleh, bebas kok, bebas. Dan ya tadi kalau di Harmoni kan validator itu kan yang mewakili delegator dan investor untuk voting ya. Nah, kalau di Cardano itu enggak. Di Cardano itu semuanya bisa voting. Jadi harus melalui validator. Jadi event kita delegator pun atau orang yang nggak pernah ngedelegate pun juga bisa ikutan voting. Gitu. Jadi apa ya istilahnya ya lebih rebel lah, lebih desentralisasi gitu. Iya, jadi maintenance-nya itu selain server apa ya, kayak Bro Andre kalau sebagai validator. Jadi dia juga harus kayak Pasti buat komunitas ya, supaya orang itu nyaman, kemudian maksudnya stay di komunitas itu dan mungkin juga delegate gitu ya. Yes, jadi maintenance udah pasti, namanya juga mereka ngejagain server kan. Kenapa pilih Cardano? Tadi saya baru ditanya nih. Karena namanya jadi validator kan kita perlu yang bagus ya. Nah, Cardano ini kan open source-nya banyak. Terus dari pengembangnya pun juga aktif sharing, banyak GitHub-nya, banyak support-nya juga aktif. Jadi kalau ada bingung-bingung pun juga bisa langsung ditanyakan ke tim komunitas dan tim developer langsungnya gitu. Terus kedua, Cardano ini kan juga dibangun dengan tanda kutip formal method ya. Jadi para peneliti-peneliti di universitas dia bikin rumus matematika dijadiin codingan, barulah dijadiin ke dalam bentuk blockchain seperti itu. Jadi sisi sekuritasnya aman gitu, safety-nya ada. Dan Cardano sendiri juga sejak launching sampai sekarang belum pernah down. Nah, itu yang salah satu prestasi terhebat sih. Nggak pernah down, terus walaupun dia baru launching smart contract pun, walaupun networknya penuh, tapi jaringan tetap aman, nggak roboh. Ya, walaupun transaksi sempat lama gara-gara launching smart contract, tapi jaringan semua aman, staking semua aman, nggak ada net down. Seperti itu sih, kenapa akhirnya mereka pilih di Cardano gitu. Thank you jawabannya. Cardano sendiri juga ada project desentralisasi di mana bisa voting. Kalau SPO-nya punya project, dia bisa publish project-nya untuk di voting supaya mendapatkan pendanaan. Nah, itu namanya Project Catalyst. Ini udah berjalan dari 2021 juga. Gitu. Iya, mantap. Thank you. Jadi saya juga baca itu di GitHub Cardano kayak paling aktif gitu ya. Banyak orang yang membangun di atasnya, kayak interaksinya dan juga aktivitasnya tinggi. Juga baru 2 minggu lalu ya ada perayaan kayak sekian lama gitu, how many days gitu ya, nggak pernah shutdown gitu ya. Jadi amazing juga. Saya ingat motonya itu measure twice, cut once gitu. Jadi
ada pertimbangan 2 kali, kalau udah melangkah nggak perlu step back lagi gitu. Jadi ya keren-keren. Saya juga suka sama Cardano dan juga suka sama Harmony. Oke, ada satu orang lagi mungkin terakhir sebelum kita dengar kata-kata penutup, mungkin untuk menyemangati teman-teman yang mungkin pengen dapat masih pengen jadi validator. Kalau ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman yang join AMA malam hari ini, ada siapa yang mau bertanya? Satu orang bisa unmute, kesempatan terakhir ini ya. Oke, 3, 2, 1, nggak ada. Oke ya, jadi kita mau denger nih pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terakhir kayak ini aja, maksudnya kayak semangat nih buat teman-teman yang mungkin tertarik nih, ya gimana menyemangati mereka atau mungkin kayak ya jangan takut atau apa gitu ya, supaya maksudnya bisa juga join di komunitas baik Harmony maupun Cardano dan juga bisa maksudnya terlibat as validator atau delegator etc. ya. Jadi Om Bul mungkin boleh mulai duluan, apa yang mungkin disampaikan di akhir AMA kita malam hari ini? Apa ya? Saya bukan motivator, bukan ini. Intinya saya buat diri saya ya. Artinya saya kalau sudah yakin sama sesuatu, setelah melakukan research saya akan lakukan gitu. Karena kalau kita sudah yakin, kita punya komitmen, dan saya dan ya intinya usaha terus gitu ya. Karena saya paham betul diri saya bukan laki bastard misalnya gitu yang sekali langsung jadi, tapi butuh usaha. Artinya dalam validator ini butuh banyak promosi, tenaga, waktu gitu ya. Dan di akhir mungkin ya saya mau bilang kalau usaha tidak pernah hianat sama hasil sih Om gitu sih. Mantap. Itu memotivasi itu Om Bul ya. Teman-teman semangat. Ya usaha itu pasti ada hasilnya ya. Oke, tetap semangat. Untuk Bro Andre mungkin ada closing statement atau pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin tertarik atau gimana gitu. Silakan. Nah, kalau saya agak visioner nih. Saya mikirnya sih zaman berubah. Kita mau menuju era yang ya Web3 atau Metaverse atau apapun itulah. Ya sebagai pribadi ya juga ada yang saya pindahin ke kripto. Ya mau itu di Cardano atau di koin-koin lain lah. Nah, saya melihatnya di Cardano itu ya memang project yang untuk long term. Jadi bukan yang untuk hit and run. Kalau udah 3-4 tahun selesai. Nggak seperti itu sih saya lihat di Cardano ya. Jadi walaupun mau jadi delegator atau mau jadi validator, ya dua-duanya ya bermanfaat. Mau secara dari sisi investasi atau sisi apa ya, menjaga desentralisasi jaringan. Ya memang sih untuk jadi validator di Cardano ya memang agak sulit karena harus ada skill DevOps. Kalau di IT istilahnya DevOps ya. Harus ngerti setting infrastrukturnya, harus ngerti maintenance servernya. Tapi juga sekarang udah ada beberapa stake pool yang menawarkan jasa staking as a service. Jadi kita tinggal approach mereka akan bikinin kita pool, tapi ya balik lagi reward yang kita dapat ya harus di-sharing dengan mereka gitu. Udah banyak kok sekarang di Cardano yang menyediakan service seperti itu. Jadi misalkan ada enterprise atau institusi atau komunitas yang nggak ngerti IT, mau bikin stake pool bisa, nanti tinggal approach mereka, nanti dibantu bikinin gitu. Tapi kalau mau bikin sendiri, belajar sendiri pun juga open, komunitas juga siap bantu, ada komunitas SPO juga, ada komunitas di developernya juga, ya semuanya sangat open sih kalau pengen belajar dari awal nanti bikin sendiri, atau mau nanya langsung ke anggota komunitas yang udah jadi juga boleh, mereka juga semua open kok, nggak ada yang ngumpet-ngumpetin ilmu, karena at the end kan SPO itu kan ya tergantung delegatornya siapa kan, delegatornya banyak atau enggak kan. Gitu.
Ya, oke. Itu Thank sih, you. Ivan. Ya, thank Iya. you Bu Andre. Jadi jangan takutlah untuk nyoba ya. Kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut bisa join ke komunitas baik di Cardano Indonesia maupun Harmoni Indonesia. Thank you buat Bro Andre dan juga Om Bul yang udah berbagi sama kita seputar validator. Ya, kita lihat ada perbedaan, tapi keduanya menarik ya. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik bisa join ke komunitas dan kemudian juga bisa bersumbangsi di dalam ekosistem kedua chains yang keren banget ini. Oke, thank you buat kebersamaan kita hari ini. Nanti kami dari admin akan mengumumkan 4 orang yang berhak mendapatkan NFT. Nanti kita akan umumkan setelah ini. Thank you buat kebersamaannya teman-teman semua. Selamat berakhir pekan ya. Thank you buat kebersamaan kita malam hari ini. Sampai jumpa di AMA selanjutnya. Mungkin kita akan bahas hal-hal yang gak kalah menarik next time ya. Oke, see you for now. Bye-bye. Thank you semuanya. Bye. Selamat malam minggu. Thank you Izin semuanya. live ya. Iya, silakan Bro Andre. Thank you semuanya yang udah join malam hari ini.